dia sudah bubuk-bubuk dulu gitu ya sebelum dimasukin di dalam air. Karena lembab, dia menarik air dari udara, terus terjadi namanya rapid effervescent release, gitu ya. Jadi makanya dia harus dalam kondisi terkontrol, baik suhu maupun tekanan. Oke, kita lanjut. Apteker merancang produksi tablet antibiotik gitu ya untuk pasien dewasa dari data COP dan MSDS. Dari zat aktifnya diketahui sifat fisikokimia sebagai berbentuk granulat, kompresibilitas baik, sangat mudah terurai oleh adanya asam, sehingga akan dibuat sediaan tablet salut entering, ya. Dan kuncinya tablet salut, manakah polimer berikut yang dapat digunakan sebagai penyalut dalam salut entering. Ya, penyalutan itu terbagi penyalutan atau popping. Itu dibagi menjadi 3 ya. 3 besar, ada sugar coating, ada film coating, sama apa nih satu lagi? Entering, ya, entering. Nah, kalau sugar coating ini biasanya bahan salutnya gula ya, glukosa, sukrosa, maltodextrin, ya, maltodextrin. Kalau film coating itu biasanya bisa pakai episelulose, golongan selulosa ini bisa dipakai, golongan selulosa ini bisa dipakai sebagai film coating. Kalau entering coating ini biasanya golongan ftalat, ya, ftalat, metakrilat. Ya, jadi jawabannya adalah polyvinyl asetat ftalat. Ini ya sebagai salut and oke. Lanjut. Diketahui suatu sediaan tidak dapat langsung mengalir, ya, tidak dapat langsung mengalir, membutuhkan tekanan atau shearing stress dalam jumlah tertentu. Contoh sediaan tipe aliran ini adalah salut. Ya, dapat dinyatakan bahwa bahan tersebut mengalir dengan mengikuti sistem aliran tablet ya, sistem aliran baik, bukan. Jadi sediaan salam semisolid, ya, sifat alirnya bukan dia mengalir 10 gram per detik, bukan ya. Jadi dia ini kalau sediaan semisolid liquid, dia ini sifat alirnya terbagi menjadi 2 ya, dan Newtonian dan non-Newtonian. Nah, ya. Untuk Newtonian itu kita selalu ngomongnya viskositas ya, ngomongin tentang sifat alir, lebih sering ngomong tentang viskositas. Nah, kalau Newtonian viskositasnya tidak berubah gitu ya, viskositasnya tidak berubah walaupun digeser kayak gimana pun, tidak mengalami perubahan viskositas. Tapi kalau non-Newtonian dia mengalami perubahan. Nah, di sini kan dia bilang ya, sediaan itu tidak dapat mengalir, namun membutuhkan tekanan atau shearing stress jumlah tertentu, baru dia bisa mengalir, gitu ya. Ya, bisa. Ini kan yang non-Newtonian ya, betul ya. Kenapa? Kalau Newtonian viskositasnya tidak berubah, jadi kalau misalnya dia dari awal nggak mengalir, ya pasti nggak mengalir terus, gitu ya. Jadi jawabannya pasti di antara non-Newtonian. Nah, non-Newtonian ini isinya apa aja? Gitu ya, ada pseudoplastis, ya, ada plastis, sama dilatar. Nah, kalau dari awal dia nggak mengalir terus tiba-tiba bisa mengalir, berarti pasti bukan dilatar dong ya. Kan dilatar semakin digeser, semakin diberikan gaya gesernya, dia semakin meningkat viskositasnya. Nah, kalau sedianya dilatar, berarti semakin dia nggak mengalir, tambah beku berarti ya. Dilatar, jadi pasti bukan dilatar. Antara pseudoplastis dengan plastis. Kira-kira jawabannya apa? Plastis dengan pseudoplastis. Plastis ya. Kenapa? Karena dia tidak dapat langsung mengalir. Kalau pseudoplastis dia diberikan shearing stress, dia langsung mengalir. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat. Nah,
Ini ya, ini di shortcut juga teman-teman juga tahu. Kalau misalnya diberikan gaya geser, gitu ya, diberikan gaya geser, kalau viskositasnya meningkat, sudah dibilang ya, dilatan. Kan warna apa nih? Warna kuning ya. Jangan warna biru. Ya, jadi kalau misalnya diberikan gaya geser, viskositasnya meningkat, dia disebut dilatan ya, meningkat. Kalau dia tetap, dia disebut Newtonian. Sama kalau turun, dia disebut pseudoplastis. Nah, terus bedanya apa pseudoplastis sama plastis? Ya. Kan tadi dia non-Newtonian juga, dia juga turun. Nah, bedanya adalah adanya lag time. Ada lag time. Maksudnya lag time apa? Ya tadi itu, si plastis tidak dapat langsung mengalir, dia akan terus konstan, terus lama-lama dia menurun. Gitu ya. Jadi mirip-mirip Newtonian, tapi dia turun nanti pada suatu saat, disebut plastis. Tapi kalau pseudoplastis dia langsung turun, langsung. Gitu ya. Itu dia pseudoplastis. Dia tidak mengalami lag time. Ini yang disebut sebagai lag time. Dia harus dibesarkan dulu gaya gesernya, baru dia mengalami penurunan viskositas. Nah, terus juga teman-teman nanti kalau di UKI, teman-teman juga harus perhatiin gitu ya. Kadang soalnya tidak melalui kata-kata kayak gini, tapi bisa cuma grafik. Dikasih grafik kira-kira ini disebut apa? Ini coret. Nah, ini termasuk apa? Sifat alirnya. Nah, teman-teman harus perhatiin. Kalau yang tadi ini viskositas terhadap shear rate atau laju geser, pergeseran, ini rate of shear dengan shearing stress. Jadi seberapa besar gaya yang diberikan sama seberapa cepat kecepatan dia bergeser. Gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, ini beda loh ya grafiknya ya. Kalau Newtonian yang harusnya kalau viskositas terhadap shear rate dia lurus konstan, tapi ini dia naik konstan ya. Terus kalau plastis dia ada lag time, ini tadi ya, lag time dia ada mengalami perubahan dulu, seret di awal terus baru mengalami. Kalau dilatan dia bentuknya seperti ini, kalau misalnya pseudoplastis dia bentuknya naik. Ya. Jadi benar-benar teman-teman harus perhatiin gitu ya, grafiknya apa, rate of shear shearing stress atau rate of shear viskositas. Ya. Oke, lanjut. Kayaknya nomor terakhir. Industri farmasi membuat industri farmasi membuat produk kopi ya. Kopi. Fenitoin. Berdasarkan sifat fisikokimianya, fenitoin masuk di kelas BCS kelas 2. BCS kelas 2 apa? Sukar larut. Tapi permeabilitas naik ya. Permeabilitas sukar larut air, permeabilitas. Untuk memenuhi syarat keamanan dan khasiat, maka perlu dilakukan evaluasi apa? Perlu dilakukan evaluasi apa? Bukan di solusi terbanding ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, gitu ya, teman-teman lihat di pedoman di solusi, gitu ya, terutama untuk produk kopi tablet, dia tidak hanya karena dia BCS kelas 2, dia tidak hanya melakukan solusi terbanding untuk memastikan kelarutannya, tapi dia juga harus dilakukan yang namanya uji BK in vivo. Kenapa kok perlu dilakukan uji BK in vivo? Padahal dia BCS kelas 2 nih Kak. Kan harusnya kalau BCS kelas 2 selama dia solusinya baik, pasti kan baik gitu ya, pasti kan juga baik gitu. Nah, tapi fenitoin ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, fenitoin ini dia ini apa namanya, dia masuk ke quick
fenitoin ini tentang terapi sempit, tentang terapi sempit, jadi makanya diwajibkan untuk dilakukan BE in vivo. BE in vivo itu apa ya? Sebenarnya sama kayak BA, bioavailabilitas atau ketersediaan hayati, tapi dikompetkan dengan originalitas, masih nama inovator. Nah, inovator. Ya, jadi perlu dibandingkan dengan inovator. Jadi aku mau kasih tambahan buat review juga teman-teman gitu ya. Jadi yang wajib melakukan in vivo, BE in vivo ya. Pertama tadi critical use drug. Critical use drug ini apa? Obat-obat dengan obat golongan apa? Obat jantung, gitu ya, epilepsi, asma, ARV, ya. Nah, ini obat-obat yang critical use, jadi harus dilakukan uji in vivo. Selain itu, tentang terapi sempit, contohnya apa? Fenitoin tadi ya, fenitoin tadi, bisa ada teofilin, terus ada digoxin dan kawan-kawannya gitu ya. Bisa lihat juga nanti di pedoman uji ininya apa aja isinya ya. Tentang terapi sempit itu apa aja. Lalu juga punya permasalahan bioavailabilitas. Punya masalah bioavailabilitas. Contohnya farmakokinetik non-linear gitu ya. Berarti fenitoin sudah tiga-tiganya ya, wajib in vivo ya. Critical use iya, tentang terapi sempit iya, PK non-linear gitu ya. Lalu atau BCS kelas ya, BCS kelas. Nah, selain itu gitu ya, selain ini kita juga bisa cuma melakukan in vitro aja nih. In vitro aja tanpa perlu melakukan in vivo. Bener ya, kan denger ya, pasti ya. Atau kita biasa sebutnya biowafer. Nah, syaratnya apa biowafers? Kita sudah produksi sediaan itu tidak cuma 1 dosis. Jadi misal 2 dosis atau 3 dosis gitu ya. 2 dosis atau 3 dosis sebelumnya. Jadi dulu sudah punya 1 dosis, ini mau bikin 1 dosis yang berikutnya yang lain. Dengan persyaratan gitu ya, dengan persyaratan formulasi dan fabrikasi sama. Gitu ya. Dosis yang kecil boleh cuma in vitro biowafer. Tapi dosis besarnya tetap in vivo. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya 100 mg terus pengen bikin 50 mg, yang awalnya punya 100 mg ya berarti 50 mg-nya biowafer aja. Jadi in vitro aja, nggak perlu in vivo. Gitu ya. Terus yang kedua, BCS kelas 1 sama 3. Gitu ya. Jadi dia tidak punya permasalahan disolusi. Jadi sudah baik disolusinya. Boleh biowafer in vitro aja. Gitu ya. Tapi dengan syarat disolusi di pH 6,8. Ya, disolusi di pH 0,68 baik. Gitu ya, pH 6,8 atau profil disolusinya dengan pembandingnya itu mirip, gitu ya, profil disolusinya itu boleh. Atau punya bioavailabilitas absolut lebih besar sama dengan 85%. Nah, bioavailabilitas absolut itu apa? Dia bandingin dengan produk IV-nya. Gitu ya, dengan produk IV-nya bioavailabilitas absolutnya berapa. Atau dia boleh, kalau dia terlarut lebih besar sama dengan 85% dalam waktu 15 menit. Gitu ya, dalam waktu 15 menit dia terlarut 85%, biowafernya tidak perlu in vivo tapi biowafer, in vitro aja.